Kapan Allah menulis di Lauh Mahfuz tadi? Kapan? Tahun berapa kira-kira? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. 50.000 tahun sebelumnya. Berarti Jibril, Mikail sudah ada apa belum? Ya belum. Mau tinggal di mana? Kan Jibril, Mikail tinggalnya di mana? Di langit. Adam, Hawa, manusia akhirnya tinggal di bumi. Ya langit belum ada, bumi belum ada, mau tinggal di mana? Antum jangan terkena subhat sebagian ilmuwan yang tanpa ilmu, tanpa Al-Quran dan Sunnah, dengan ngarang bahwa langit itu terus ke sana, nggak ada batasannya. Wajib kita tolak teori ini, karena Nabi yang mengatakan ada batasannya. Batasan pertama ada pintunya, nanti terus entah berapa juta kilometer ada batasan kedua, ada pintunya, terus sekian miliar kilometer ada batasan ketiga, ada pintunya. Apa kita mau ingkari hadis Bukhari bagaimana Nabi ditemani Jibril melewati pintu-pintu itu, melewati langit dengan mengetuk pintunya. Lalu ditanya oleh penjaga pintu, siapa ini? Dijawab, Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Lalu dibukakan dan begitu seterusnya. Ya. Berarti belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Berselisih para ulama, apakah pencatatan dulu apa arsy dulu? Ya, yang rajih wallahu alam, Allah bersemayam di arsy, kemudian Allah menciptakan al-qalam untuk menulis itu. Ya. Berarti ucapan Nabi yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, tentu yang dimaksud setelah Allah bersemayam di arsy. Setelah Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan makhluknya. Nah, makhluk pertama yang dia ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Allah perintahkan kepada pena itu, uktub, tulislah. Pena balik bertanya, madza sa'aktub, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah segala kejadian dari detik ini sampai akhir zaman, sampai manusia masuk surga neraka, tulis semua. Tentu dengan perintah Allah, begini. Ya, antum bisa bayangkan itu berapa, istilah kita, berapa juta giga itu ya, tulisannya itu. Ya karena si A punya catatan sendiri, si B punya catatan sendiri, si C, padahal berapa miliar manusia, berapa triliun manusia, dari Adam sampai manusia terakhir. Sekarang kan ukuran bukan lembar lagi ya, bukan jilid lagi ya. Berapa giga? Yang lebih besar dari giga ada nggak? Tera, berapa tera? Nggak bisa kita bayangkan. Ya, itu baru manusia, belum sapi, belum kerbau, belum anjing, belum ayam, belum semut, bakteri, semuanya tertulis begini. Kan nggak ada yang tertinggal. Subhanallah, ilmu Allah. Ya, belum daun tadi, pohon, berapa ribu pohon di satu kota, berapa kota di satu negara, berapa negara di dunia ini, semua sudah tertulis, ditulis oleh Allah dengan begitu rapinya. Selesai tulisan itu, dan sifat tulisan itu disifati oleh Nabi dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada yang di tip X misalnya ya. Nah, ini salah nih tip X. Nggak ada, nggak ada. Jadi sudah betul-betul jadi. Nggak ada pengulangan, nggak ada penambahan, nggak ada, betul-betul sudah jadi. Plak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Nah, tentu muncul pertanyaan, bagaimana doa kita minta panjang umur? Bagaimana doa kita minta tambahan rizki? Kan sudah ditulis semua. Ini jawabannya siapa yang tahu? Jawabannya di catatan kedua. Jadi catatan ada dua. Catatan pertama tadi di Lauh Mahfuz, rahasia, betul-betul rahasia, hanya Allah yang tahu. Tapi jangan lupa ada catatan kedua. Catatan itu diulang lagi di catatan kedua. Kapan catatan kedua? Masih ingat? Ketika kita berumur 120 hari 4 bulan. Di mana? Di perut ibu kita. Jadi belum lahir. Bukan 4 bulan bayi, bukan. 4 bulan dari air ayah ketemu dengan air ibu, kan jadi janin tuh. Nah, dari situ sampai 120 hari kemudian 4 bulan, diulang lagi catatan itu. Kan sebelum itu belum ditiupkan roh, artinya masih mati. Bahwa ada gerakan, ya. Maka ada beberapa pertanyaan dari dokter muslim, bukankah Allah meniupkan roh di usia 4 bulan, tapi usia 3 bulan, 2 bulan setengah ada gerakan? Jawabnya, itu gerakan, bukan gerakan roh. Apakah yang tidak punya roh pasti tidak bisa bergerak? Salah. Berapa banyak benda yang tidak punya roh tapi bisa bergerak? Pohon misalnya, dari kecil membesar kan bergerak. Apakah pohon punya roh? Tidak. Pohon punya nyawa? Tidak. Makanya gambar pohon boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh gambar yang berroh, bernyawa, manusia dan hewan. Selain manusia dan hewan boleh. Maka gerakan-gerakan sebelum 4 bulan itu gerakan yang bukan roh. Bisa ya, seperti orang sudah mati tapi rohnya sudah lepas tapi masih ada gerakan, mungkin paru-parunya, mungkin jantungnya, mungkin apa itu bisa. Apalagi ini kan masa pertumbuhan. Intinya bahwa Allah tiupkan roh itu di usia 4 bulan. Nah, setelah Allah tiupkan roh, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga rahim. Jadi antum harus beriman bahwa ada malaikat penjaga rahim yang Allah perintahkan untuk menjaga rahim seorang wanita. Maka setiap kali masuk air mani laki-laki ke dalam rahim wanita, malaikat ini selalu bertanya, ya Allah, mau dijadikan apa tidak? Ya Allah, mau dijadikan anak apa tidak? Semua dengan izin Allah. Kalau Allah katakan jadi, jadi. Kalau Allah katakan jangan jadikan, maka dikeluarkan dari rahim dalam bentuk apa? Darah haid. Dalam bentuk darah haid. Oleh karena itu umumnya rata-rata wanita hamil tidak haid. Jadi, dan ketika Allah mengatakan jadikan, malaikat ini selalu mengatakan sami'na wa ata'na, dan jadi dengan mudahnya. Nggak ada malaikat, ya Allah sulit, ya Allah ada spiralnya, nggak mungkin ya.
Ya dia minum pil KB, ya Allah. Oh dia vasektomi, ya Allah, sulit. Enggak. Ketika Allah katakan jadikan, jadi. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah katakan jadi, pasti jadi. Nah, Allah perintahkan malaikat ini setelah jadi di usia 4 bulan, tulis 4 hal. Nah, ini kan diulang lagi. Kan saya, antum, si A, si B, kan sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz, tapi di sini diulang lagi. Apa gunanya? Nah, ini jawabannya atas pertanyaan tadi. Antum masih ingat yang dicatat di sini? Tentu banyak sekali, tapi dikelompokkan dalam 4, ya kan? Tentu semuanya sama dengan Lauh Mahfuz. Jalan ke sana, jalan ke sini, kepleset, tersandung, dapat hadiah, dipecat, dipukul orang, dibunuh, semuanya ditulis. Tapi Allah kelompokkan dalam 4. 1, 4, masuk 1 aja nggak tahu. Ajal, umur. 2, rizki. 3, amal. Amal sudah ditulis. Ya, ini mau sholat berapa kali, mau minum khamr berapa kali, mau zina berapa kali, mau judi berapa kali, mau puasa berapa kali, ninggalin puasa berapa hari, sudah ditulis amal. Yang terakhir, sa'idun au syakiyun, bahagia apa celaka. Kalau istilah kita, muslim apa kafir, surga atau neraka. Kalau muslim surga, kafir neraka, kan begitu. Nah, 4 itu. 4 ini tentu ada penjabarannya, karena amal kan luar biasa. Amal manusia kan bukan 1, 2. Amal soleh, amal maksiat,